Ya, oh haleluya. Siapa pernah menyangka di ujung tahun, hari libur, banyak orang mencari Tuhan. Ya, bedanya dengan minggu kemarin itu euforianya sangat luar biasa. Karena minggu lalu waktu perayaan Natal, kehadiran kita total itu 7.500 orang. Ya, dan itu kita sendiri nggak pernah membayangkan sebanyak itu. Kemarin itu di ibadah terakhir itu 2.300, sampai orang itu berdiri, ada yang duduk di kursi Eagle Kids, kursi anak-anak itu segala tempat dipakai untuk mendengar firman. Ya, saya dengar beberapa teman nggak bisa lihat dramanya cukup bagus sekali, tapi mereka juga nggak pulang karena mereka mau pulang membawa firman Tuhan juga. Itu wah, Tuhan baik ya, Tuhan sangat baik. Dan tentunya sekarang sudah masuk ke musim liburan, tapi bilang kiri kanan bersyukur kita masih ada di rumah Tuhan untuk mendengar suaranya ya. Haleluya. Dan sedikit mengingatkan, nanti tanggal 31 akan ada ibadah online, Pastor Philip akan melayani kita. Nanti Anda bisa dengarkan, mungkin kalau kita akan melewati sampai tahun yang baru ya, karena kita mulainya jam 11 di rumah masing-masing ya. Jadi nanti tahun depan akan ada ibadah tutup tahun di gereja kita. Nanti tahun depan, tahun ini belum. Tapi tahun depan nanti akan ada onsite di gereja kita. Ya, karena nanti kita akan aturkan, karena banyak teman-teman volunteer juga sudah banyak yang liburan ya. Tapi tahun depan kita akan prepare supaya tetap akan ada ibadah kita. Sepanjang hari ini di ibadah yang paling ujung di tahun 2024, saya kasih tema di ibadah pagi, Tuhan Gembalaku yang baik. Tadi pagi saya cerita dari sisi seorang gembalanya. Gembala kita itu luar biasa. Ya, tidak ada gembala seperti gembala kita, gembala agung yaitu Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkata di Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, akulah gembala yang baik dan aku memberikan nyawaku kepada orang-orang yang dikasihi. Dia menyerahkan nyawanya kepada kita semua umatnya ini. Dia adalah gembala yang baik. Gembala yang baik tidak akan membuat dombanya menjadi wagyu, ya. Dijagai bahkan melalui hidupnya diberikan kepada domba-dombanya, itu luar biasa sekali. Ya, kita punya gembala yang baik, itu satu kata-kata luar biasa buat kita semua. Yang kedua ini saya akan bicara dari sisi part keduanya, dari sisinya kita sebagai domba-dombanya Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Tahun 2025 harus punya komitmen baru. Apa yang kita mau bangun, apa yang kita mau lakukan di tahun 2025. Karena tahun depan, seperti visi yang sudah didapat oleh gembala kita, adalah tahun kemenangan dan tahun mengalami berkat bangsa-bangsa. Ya, tahun ini adalah tahun pergeseran yang besar dengan tahun mujizat. Tapi tahun depan kita melangkah semakin maju. Kita akan mengalami tahun kemenangan dan tahun mengalami berkat bangsa-bangsa. Nanti ibadah sore, Pastor Lani akan khotbah ucapan syukur. Dan nanti ibadah umum yang terakhir, Pastor Lani juga akan khotbahkan tentang akhir yang baik. Ya, sudah mengawali dengan baik, akhirnya jangan sampai nggak baik. Ya, ada orang foto-foto ikut ikut perlombaan lari 10 kilo, wah foto dulu di depan, ikut lari, doakan ya. Tapi sampai kilometer kelima sudah berhenti, naik becak dia, sampai ke 10, nggak lulus. Ya, kita mengawali dengan baik, mengakhirinya juga harus dengan baik. Nanti Anda kalau nggak kemana-mana, Anda bisa dengarkan khotbahnya di YouTube, di GMS Bali Nusra, atau mungkin Anda bisa datang secara onsite, puji Tuhan. Oke, Mazmur 23. Mazmur 23 dikatakan Tuhan gembalaku yang baik. Ayat pertama, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dalam hidup mengenal Tuhan, Anda dan saya harus punya pengalaman secara pribadi. Kita mengenal Tuhan itu nggak boleh katanya si A, si B, si C, nggak boleh. Kita harus mengenalnya secara pribadi, supaya gambaran Tuhan itu real di hidup kita. Supaya ada relate ya, kalau bahasa sekarang relate, ada hubungan yang sangat kuat yang membuat kita jadi mengerti. Ketika Daud berkata Tuhan adalah gembalaku, dia sangat paham apa arti kata gembala. Kenapa? Ada yang tahu jawabannya? Ada yang tahu jawabannya?
Ini by the way ibadah kita semakin bertambah banyak orang ini. Overflow nih bisa sampai di belakang ini berarti dari seluruh penjuru bangsa ke sini ya. Di Bali ya. Makanya beberapa hari ini Bali cukup padat ya, tapi puji Tuhan semuanya lancar, semuanya baik. Tadi saya perjalanan ke sini hanya 30 menit, puji Tuhan. Haleluya. Seandainya tiap hari begitu. Berbahagia saya ya. Kalau boleh punya lorongnya Doraemon, pintu Doraemon. Oke, tahu nggak kenapa Daud berkata Tuhan itu gembala? Karena dia seorang gembala. Dia tahu apa arti mencintai domba-dombanya. Dia mengasihi. Masih ingat nggak Daud suatu hari domba-dombanya mau dimakan sama beruang, bukan kucing ya, beruang. Itu beruang ditarik janggutnya sama Daud. Ditekar sangat baik. Ketika dia diutus papanya untuk kirimkan berti gandum ke kakak-kakaknya di medan perang, dia ada ayatnya dikatakan ini, Daud itu menitipkan domba 2-3 ekor kambing itu diserahkan kepada penjaga. Dijaga dengan sangat amat baik. Kalau saya jadi dombanya Daud, saya tidak khawatir. Saya tidak takut dengan macan, saya tidak takut dengan singa, saya tidak takut dengan beruang. Saya tidak takut besok makan apa, saya tidak takut. Kenapa? Pasti diteker, kalau gembalanya seperti ini pasti diteker dengan sangat baik. Itu gembala manusia yang banyak kekurangan aja bisa mengasihi dombanya seperti itu. Apalagi Bapa kita di surga. Mazmur 23 adalah pesan mesianik. Kenapa dikatakan pesan mesianik? Karena apa yang disampaikan di perjanjian lama ini diulang kembali di perjanjian baru. Dan yang mengulangnya adalah Tuhan Yesus. Yang tadi saya katakan Yohanes 10. Dia bicara tentang gembala, akulah gembala. Dia kayak meneguhkan apa yang dikatakan Daud bahwa Tuhan itu adalah gembala. Dan dia berkata aku gembala, dan bahkan ini lebih lengkap. Kalau Daud bela mati-matian dombanya dia tidak takut kehilangan nyawa. Bedanya Tuhan Yesus, dia sudah menyerahkan nyawanya. Bisa tangkap ini ya. Kalau gembala upahan ketika lihat dombanya dimakan, dibiarkan. Ya kan, makanya saya katakan bukan kucing. Kalau kucing dihadapi, kalau singa waduh takut. Kalau beruang aduh takut mati. Tapi gembala yang baik, dia akan memperjuangkan yang terbaik. Tidak takut dengan nyawanya. Tapi gembala agung kita, dia itu menyerahkan nyawanya. Anda bayangin, mana ada gembala yang bisa menyerahkan nyawanya buat domba-dombanya. Itu Tuhan lakukan buat kita. Artinya apa? Bagi Tuhan, Anda dan saya itu berharga. Kalau ada yang datang di tempat ini berkata bahwa aku nih masa Tuhan itu peduli sama aku. Dia itu gembala yang baik. Makanya kata-kata ini luar biasa. Tuhan adalah gembalaku. Dan ini kata-kata luar biasa. Takkan kekurangan aku. Wow. Ada yang takut tahun 2025 nanti ngalami apa? Semua orang nggak tahu 2025 nanti ngalami apa, nggak ada yang tahu. Saya punya teman minta makan mie instan sama istrinya pulang kerja. Mie instan dibuat berapa lama sih? 5 menit. Begitu mie instannya jadi dibawa ke suaminya sudah meninggal. Gak ada yang tahu hidup kita. Ada yang bilang tahun 2025 krisis akan masih terjadi. Ekonomi juga gak mudah. Kalau saya ditanya gimana Pak tahun 2025? Selama dia adalah gembala saya tidak perlu takut apapun. Takkan kekurangan aku. Daud membuktikan bahwa hidupnya pegang Tuhan. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Bahkan dia berkata gini di dalam Mazmur, kuda itu tidak bisa diharapkan meskipun dia tangkas. Dengan banyaknya pasukan tentara pun tidak bisa diandalkan. Tapi dia berkata, tapi orang yang setia, yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Kita tidak perlu yang lain. Asalkan punya Tuhan di hidup kita. More than enough, lebih dari cukup. Bisa enggak ngomong sama diri sendiri, kalau kamu punya Tuhan, enggak perlu khawatir apapun juga. Tuhan Yesus, Juru Selamat, saya ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, saya ini milik-Mu. Saya tidak akan khawatir
Karena saya punya gembala itu selalu ada di depan, dia bukan di belakang. Dia akan menuntun domba-dombanya, ayo mau kemana, dia yang menuntun. Kita tinggal mengikuti gembala. Gembala itu bawa tongkat, tongkatnya itu ada lekukannya. Untuk apa lekukan itu? Supaya pegangannya enak? Bukan, itu juga ada fungsinya. Kalau dombanya itu aneh-aneh ditarik sama gembala. Tarik di lehernya supaya kamu kembali lagi ke jalurmu. Ya, kamu kembali lagi ke jalurmu. Karena gembala itu sayang sama domba-dombanya. Amin, saudara. Perhatikan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Oh, berarti Daud ini lagi ngalami berkat ini. Ya, pasti baik-baik saja hidupnya. Ada tafsiran mengatakan, Mazmur 23 ditulis ketika Daud dikejar oleh Absalom anaknya. Dilema ya, kalau menghadapi Goliat gampang. Meskipun Goliat itu juga nggak mudah dikalahkan. Kalau menghadapi Saul agak nggak gampang, karena Saul adalah mertuanya sendiri, raja pertama di Israel, nggak gampang juga, mulai agak gampang. Tapi menghadapi Absalom itu tantangannya lebih luar biasa. Kenapa? Karena Absalom adalah anak kandungnya sendiri. Mana ada bapak ingin perangi Absalom, anaknya sendiri nggak mungkin. Bagi Daud mengalahkan Absalom sangat gampang, sangat mudah. Panglimanya Daud itu hebat-hebat. Di sebelahnya dia ada Benaya, itu kuat luar biasa. Anda baca silsilah tentang pahlawan-pahlawan Daud, itu hebat-hebat. Ibarat orang itu ilmunya levelnya Wong Fei Hung. Wong Fei Hung pun aja nggak bisa ngalahkan sebegitu banyaknya. Ada satu yang pakai tombaknya itu membunuh 300 orang Filistin, itu luar biasa. Bagi Daud mengalahkan Absalom gampang. Tapi masalahnya ini anak kandungnya, nggak bisa. Nggak bisa. Dia nggak bisa kalahkan, makanya sampai dikatakan dia tuh mengalah, dia yang pergi menyingkir dari kerajaannya, nggak gampang. Tapi orang kalau pegang Tuhan di hidupnya, apa yang nggak mungkin bagi kita, itu selalu ada jalan keluar bagi Allah. Makanya di pesan akhir tahun 2024, saya mau Anda dan saya pegang Tuhan. Pegang Tuhan itu sungguh-sungguh. Bukan kata orang, bukan kata si A, bukan kata pendetanya. Tapi aku mengalaminya sendiri bersama Tuhan. Aku yang mengalami sendiri bersama Tuhan. Itu beda. Kalau orang tanya, Bapak cinta Tuhan? Yes, cinta Tuhan. Kenapa Bapak cinta Tuhan? Saya akan ceritakan dari pengalaman hidup saya bersama Tuhan. Kalau Anda tanya, Pastor Lani punya jawabannya. Pastor Lani pasti akan berkata Tuhan Yesus adalah kekasih jiwanya. Apalagi dia adalah penghibur satu-satunya. Itu Pastor Lani. Saya punya pengalaman sendiri bersama Tuhan. Daud punya pengalaman, dan pengalamannya dengan Tuhan itu yang mau kita juga bisa alami. Bahwa kita punya gembala yang baik. Amin. Ayat 2, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Domba tidak pernah mikir besok makan apa. Sama seperti anak-anak. Anak-anak tidak pernah mikir, yang mikir itu orang tua. Ya. Orang tua itu sudah, apalagi kalau yang nggak punya ART, sudah mikirkannya mama-mama itu sudah seminggu berikutnya. Besok makan apa, besok lusa makan apa, itu mama-mama. Yang paling pusing mama-mama. Karena mama-mama yang mikirkan menunya. Nanti diputar-putar ketemu itu lagi gitu ya. Domba itu tidak pernah mikir, besok itu padang rumput mana yang akan dikunjungin. Gembala yang selalu memikirkan. Anda baca nggak di waktu orang Israel dibawa pergi dari Mesir, itu Tuhan sudah merancangkan. Seharusnya ada jalan yang lebih cepat. Tapi Tuhan mikir, nanti kalau tak bawa ke jalan yang cepat itu banyak peperangan. Nanti jangan-jangan komplain ini orang Israel. Kok disuruh perang-perang terus, katanya masuk tanah perjanjian, tapi disuruh perang. Sama Tuhan disuruh puter supaya nggak ngalami peperangan. Memang agak menjauh sedikit. Bayangin ya, Tuhan itu sudah ada di depan kita, saudara. Kita belum melangkah tahun 2025, Tuhan itu sudah punya rancangan buat kita. Amin. Tuhan itu sudah punya rancangannya buat kita. Kita nggak pernah tahu 2025 nanti jadi seperti apa, tapi selama orang pegang Tuhan, ini loh janjinya. Sebagai gembala yang pertama-tama, ia membaringkan kita di padang rumput yang hijau. Tidak ada orang duduk di rumput hijau terus berkata, wow jeleknya, nggak ada. Semua yang ada di dalam Tuhan, meskipun mungkin dalam tantangan, tapi kita tetap berkata, wow, masih bisa lihat kebaikan dalam tantangan. Masih lihat keindahan dalam tantangan.
Hanya orang yang di dalam Tuhan itulah yang bisa melihat segala sesuatu, kacamatanya itu beda, bukan kacamata dengan mata jasmani. Kalau orang mungkin bagaimana Tuhan itu baik, wong saya masih sakit. Bagaimana Tuhan itu baik, toh rumah tanggaku masih bermasalah. Bagaimana Tuhan itu baik loh, aku ngalami ini. Tapi orang yang pegang Tuhan, meskipun situasi nggak mudah, dia tetap berkata, semuanya untuk kebaikan bagiku. Nanti ada waktunya. Janjinya itu betul-betul diberikan sama Tuhan buat kita. Dikatakan ia membawa aku ke air yang tenang. Dan dikatakan lebih lanjut, ia menyegarkan jiwaku. Dalam hidup ini yang paling penting itu adalah ketenangan jiwa. Ada orang punya semuanya, tapi jiwanya nggak tenang. Buat apa? Ya, ke air yang tenang, segar. Kalau Anda mencari Tuhan, di dalam Tuhan, maka saya percaya ada ketenangan jiwa. Jiwa ini penting loh. Namanya orang hidup, minggu-minggu lalu saya sempat khotbahkan bahwa orang namanya hidup itu pasti ada pergumulan. Tidak ada orang hidup tidak ada pergumulan. Jadi kalau Anda masih ada pergumulan, ngomong sama kiri kanan, berarti aku masih hidup. Ya, kalau nggak ada hidup, berarti Anda sudah nggak ada pergumulan. Nanti kalau sudah di surga, sudah nggak ada pergumulan. Semuanya happy. Nanti saya request sama Tuhan, kalau nanti saya ke surga, nanti ya masih lama ya, masih 40-50 tahun ke atas ya. Kalau saya sudah ke surga, saya mau ngomong sama Tuhan, aku mau jadi choir lagi. Pelayanan saya dulu choir, makanya jelek-jelek begini suaranya tetap jelek ya. Saya pengen jadi choir lagi ya, jadi penyanyi, tapi saingannya berat sama malaikat. Tapi nanti di surga, saya enggak perlu khawatir lagi di situ. Saya enggak perlu takut dengan apapun, saya enggak ada sakit penyakit di situ. Everyone happy. Everyone happy. Karena di surga itu semuanya enak, semuanya luar biasa. Tapi selama di dunia pasti kita ini ada pergumulan. Jadi nggak usah. Kenapa aku ngalami pergumulan? Semua orang ngalami. Siapapun, termasuk orang yang dekat sama Tuhan. Dikatakan Daud itu kan seorang yang berkenan di hadapan Tuhan pun aja mengalami yang namanya pergumulan hidup, nggak selesai-selesai. Kalau saya baca. Kalau Anda lihat Mazmur 23, ini banyak kata-kata iman. Tapi kalau Anda lihat Mazmur di awal, doa pagi hari, doa malam hari, doa dikejar musuh, dalam pergumulan, itu selalu kata-katanya Daud juga di situ. Sampai dia berkata, aku menangis membasahi tempat tidurku. Pergumulannya banyak. Tapi orang yang pegang Tuhan di hidupnya, meskipun tantangan banyak, ia akan dibawa ke dalam air yang tenang. Tenanglah jiwaku, karena ada Tuhan di hidupmu. Amin. Ada ketenangan. Makanya kadang-kadang ada orang berkata gini, Bapak pendeta ini punya masalah, tak? Betul ya? Ada yang punya komentar gitu nggak? Kalau lihat pendeta kok selalu senyum-senyum ya? Padahal punya masalah enggak pendeta? Punya. Saya ingat ada satu ibu-ibu jemaat kita almarhum, sudah pulang ke rumah Tuhan. Suatu hari dia ngobrol sama suaminya, hari itu ada Pastor Tono juga. Ngobrol kita berempat, si ibu ini tanya sama saya begini, Pak, Pastor boleh tanya enggak? Boleh. Pastor ini punya masalah lah. Loh, menghina orang ini. Saya bilang, Bu, hari ini saya datang di Bali, waktu itu saya masih di Jawa Timur. Visit karena khotbah di Bali, karena saya regional di waktu itu, saya datang untuk impartasi. Saya bilang, Bu, hari ini saya ketemu ibu, anak saya Owen itu sedang demam. Dan kalau anak saya yang laki ini demam, itu dagdikdukser. Anak saya ini pernah step, pernah apnu, berhenti nafas 3 kali. Sudah maaf ya, ditelanjangin anak saya waktu umur setahun itu. Itu biru semua, sudah dikasih kapas alkohol di situ. Saya masih ingat doa saya, ternyata saya nggak janji dengan Pastor Lana, doanya sama, doanya kita adalah Tuhan, kasih kesempatan kami sekali lagi untuk membimbing anak kami Owen, kasih kesempatan. Tapi kalaupun enggak terjadi, kami tetap cinta engkau, itu doa kami enggak janjian, doanya sama. Saya masih ingat itu bawa anak saya dalam kondisi step, saya jemput istri saya lagi mau khotbah, istri saya ceritanya di Sabtu malam itu. Saya ngebut banget, saya masih pakai sandal jepit, sudah nggak sempat lagi, sudah pakai sandal apapun sudah. Biarpun nggak sandalan pun tetap berangkat. Saya jemput istri saya, pas istri saya lagi mau naik
ke tangga, karena gereja kita di Sidoarjo waktu itu naik tangga. Saya bilang, Yang, waktu itu masih manggil Noni, nih cepet ikut loh, kenapa? One step, itu pengalaman pertama kita. Langsung ngebut gitu. Saya ngerti kalau ada ambulan bunyi itu saya akan cepat minggir, kenapa? Karena saya pernah ada di ambulan yang sama itu. Karena anak saya dibawa dari rumah sakit Sidoarjo, dibawa ke Surabaya, di Surabaya penuh waktu itu, nggak diterima di rumah sakit di tengah kota itu. Dibawa lagi anak saya dalam kondisi nggak sadar itu, dibawa ke Surabaya Barat. Saya masih ingat, naik ambulan, lama sekali kelihatannya. Tapi di situ saya bisa paham. Makanya kembali lagi ke cerita itu. Kalau ingat-ingat tentang anak saya Owen demam, jantung itu dagdikdukser. Meskipun saya pendeta punya firman, remah khotbah yang saya dapat, saya makan, tetap jantungnya bisa dagdikdukser. Saya bilang ke ibu itu, tahu nggak, anak saya lagi demam, Owen ini. Dan saat saya ngobrol sama ibu, papa saya yang sekarang sudah pulang ke rumah Tuhan, papa saya lagi sesak nafas, kena komplikasi, jadi papa saya itu sesak nafas. Bahasa dokter itu, papa saya itu seperti orang tenggelam sekalipun tidak berenang. Nafas dibantu oksigen di waktu itu belum zaman COVID 6 tahun yang lalu. Papa saya kena komplikasi, air itu banyak di dalam tubuhnya, jadi airnya itu nggak bisa keluar, bengkak-bengkak, jadi papa saya itu, saya bilang, kalau Anda lihat kenapa saya tenang, karena saya pegang Tuhan. Saya punya Tuhan gembala yang baik. Saya ngomong begini bukan ngomong dari pengetahuan. Saya ngomong dari kehidupan saya. Tuhan tolong banyak di hidup saya. Saya lihat istri saya kena autoimun, trombosit tinggal 2. Itu kalau bukan Tuhan yang bisa membuat mujizat terjadi. Saya ada jemaat yang berkata, Pak obatnya sama, dokternya sama. Trombosit saya tetap 64.000, enggak pernah naik 70.000. Kalau istri saya bisa normal tanpa minum obat. Saya cuma katakan, Tuhan Engkau baik. Engkau sangat baik. Ia membaringkan aku ke air yang tenang. Jiwa kita ditenangkan di situ. Tuhan tahu apa yang ada di hati kita. Orang lain mungkin gak tahu. Tapi Tuhan tahu. Tuhan Yesus, Juru Selamat. Saya ini milikmu. Tuhan Yesus, ngomong sama jiwamu, Juru Selamat, saya ini. Dunia boleh berubah, kondisi boleh tidak pasti. Tapi orang yang pegang Tuhan, pasti jiwanya tenang. Karena dia tahu siapa yang memegang hidupnya. Amin. Bilang, Tuhan, Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku. Ayat 3 perhatikan. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Kenapa menuntun di jalan yang benar? Domba itu adalah makhluk yang paling mudah tersesat. Ya, kayak kita. Hari ini Tuhan, besok enggak Tuhan-Tuhanan. Hari ini Tuhan, tapi besok kita bisa melakukan dosa. Domba itu makhluk yang yang mudah tersesat. Dia susah mencari rumah sendiri tanpa bantuan gembala. Itu domba. Ya saya percaya di sini dombanya semuanya enggak begitu. Ya, di Alaska banyak begitu. Di sini enggak ada, semuanya baik-baik. Tapi domba itu begitu. Makanya saya katakan tongkatnya gembala itu ada lengkungannya. Kadang-kadang menarik leher domba itu supaya ayo kembali ke sini. Ada satu cerita nyata di Turki, seorang gembala punya domba 1.500 domba. Suatu hari ketika dibawa ke padang gurun, gembalanya capek, ya manusia ya namanya gembalanya. Dia istirahat, santai. Dombanya dipikir aman-aman saja. Ternyata ada satu domba itu tersesat, pergi nggak pamitan. Nggak bilang sama gembalanya, mbek gitu ya. Dia nggak pamitan sama gembalanya. Apa yang dilakukan? Dia pergi sendiri dan masuk ke dalam air, tenggelam, mati. Dan celakanya nggak cuma satu domba yang tenggelam, dia bawa teman yang lain yang ikut bahasa Ibrani-nya balelo. What is balelo? Apa balelo?
nggak tahu ya Balilo ya. Balilo itu apa ya? Berubah setia kayak gitu ya. Nggak ngikuti jalurnya. Dia pergi, yang ikut itu 400 domba. Dan dalam waktu singkat itu, 400 domba meninggal. Kenapa? Karena domba itu mudah tersesat. Kalau kita tidak pernah minta Tuhan itu menjadi gembala kita, besar kemungkinan kita bisa terhilang. Hari ini bisa cinta Tuhan, besok belum tentu cinta Tuhan loh. Makanya kita harus membawa diri kita tiap hari. Saya tadi sebelum berangkat ke gereja, saya dengar satu khotbah. Saya memberikan makan di mobil kalau saya tidak dengar lagu, biasanya mesti dengar khotbah. Saya pun diberi makan terus supaya saya diingatkan Tuhan. Bangun pagi, baca Alkitab. Baca Alkitab itu bukan untuk siapa, untuk saya. Saya perlu tuntunannya, karena hanya Tuhan yang bisa membawa kita ke jalan yang benar. Kalau jalan yang satunya akan dibawa pada jalan menuju kebinasaan. Tapi kalau jalan Tuhan, dia akan membawa kita nggak cuma ke air yang tenang, tapi membawa kita ke dalam jalan kebenaran itu. Katakan amin. Anda ke gereja nggak boleh karena diajak orang. Mungkin awalnya diajak boleh, tapi Anda harus bangun hidup Anda. Aku mau dibangun lebih lagi bersama Tuhan. Aku mau lebih lagi, aku ingin mendengar suaramu. Ada lagu dikatakan begini, kunci den. Ku ingin mendengar suaramu, Tuhanku. Ku sadar diciptakan untuk rencanamu yang mulia. Ku serahkan hidupku padamu, Yesus Rajaku. Kan ku perhatikan kehendakmu atasku. Ku mau turut selalu dalam rencanamu Tuhan, sampai bumi penuh kemuliaanmu. Punya telinga, belajar dengar suara Tuhan. Tuhan mau kemana? Sama seperti seorang anak, kalau dia punya orang tua lengkap, berbahagialah orang yang punya orang tua lengkap. Saya umur sudah nggak muda lagi begini, tinggal mama. Ya, mama saya meskipun anaknya sudah besar, meskipun mama adalah jemaat kami, tapi mama juga selalu ketika ketemu mama itu bersyukur. Ada banyak kata-kata mama itu bisa menguatkan kita. Ya, papa saya sudah pulang ke rumah Tuhan. Bersyukur kalau kita punya orang tua lengkap. Jangan bilang ngomong lagi. Setiap perkataannya itu penting. Untuk menuntun kita suatu hari nanti kalau kita berjalan sendiri tanpa orang tua, paling tidak kata-kata itu sudah terngiang-ngiang di telinga kita. Sama juga dengan Tuhan. Tuhan berkata begini, aku tidak akan meninggalkanmu sendirian ketika aku pergi kepada Bapa. Aku akan memberikanmu roh penghibur, namanya Roh Kudus. Dia diutus Bapa. Dan kalau dia datang di dunia ini, ia akan memberitahukan segala sesuatu kepadamu. Apa yang Bapa punya akan diberitahukan kepadamu. Makanya kita nggak dibiarkan sendirian. Kalau ada orang merasa sendirian, jangan-jangan kita tidak membuka telinga hati kita untuk mendengar suaranya. Karena Tuhan sudah menjanjikan roh penghibur. Roh itu ada di dalam kita, saudara. Ketika kita percaya, yang percaya kasih tepuk tangan yang paling berhebat oleh kita. Jangan tersesat. Anda harus minta, bimbing aku ke jalan yang benar Tuhan. Katakan amin. Ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Orang kalau berjalan dalam lembah kekelaman itu sesuatu yang mengerikan. Ya, karena dalam lembah kekelaman kita tidak lihat cahaya. Kita nggak lihat ujungnya ini kemana ya lembah kekelaman ini. Mungkin Anda tahun ini Anda banyak mengalami sesuatu pergumulan yang mungkin Anda nggak lihat jawabannya. Ya, tapi kalau Anda percaya Tuhan, sekalipun Anda nggak lihat sinar, ini yang saya katakan dalam lembah kekelaman, jangan diam, jangan cuma menangis, cuma duduk diam menangis, nggak akan mengubah sesuatu. Kalau Anda masuk dalam lembah kekelaman, apa lembah kekelaman? Lembah kekelaman itu adalah sebuah lembah yang cukup dalam dan itu nggak lihat sinar, dan sewaktu-waktu kalau itu hujan keras sekali, air itu akan turun di lembah itu, dan itu akan orang bisa ketika dia kena air itu, dia akan bisa
bisa terbanding-banding, dia akan bisa menabrak dinding-dinding di dalam lembah itu. Itu akan membuat orang kesempatan untuk selamat itu sedikit sekali. Orang yang pegang Tuhan, meskipun dia dalam keterpurukan yang sangat dalam, tanpa secerca harapan seolah-olah, Tuhan akan bawa dia dalam kemenangan. Daud bisa paham ketika dia mengalami lembah kekelaman dalam hidupnya, banyak sekali loh tantangannya Daud itu. Dia selalu berkata, dalam lembah kekelaman pun, aku tidak takut. Tahu yang membunuh kita itu bukan persoalan kita. Yang membunuh kita itu adalah takut dari persoalan. Anda kalau mengalami masalah apapun, itu tidak akan pernah membunuh kita kok. Tapi yang membunuh kita itu adalah ketika kita meyakini bahwa persoalan itu bisa membunuh kita, maka kita akan terbunuh di situ. Lama Anda pegang Tuhan, mau masalah seberat apapun, mungkin Anda berkata, mana bisa ini keluar dari masalah ini, mana bisa aku bisa menang. Kenapa Anda katakan itu? Karena Anda nggak lihat Tuhan yang lebih hebat di hidup Anda. Tuhan itu loh sudah memberikan nyawa buat kita. Kalau untuk yang ditambahkan, Tuhan pasti bisa melakukannya buat kita. Nyawa aja diberikan, apalagi yang ditambahkan. Makanya jadi orang jangan curiga yang jelek sama Tuhan. Dalam lembah kekelaman tidak lihat jalan, ngomong sama diri Anda, aku tak takut. Sebab gadamu dan tongkatmu itu yang menyertai aku. Artinya dalam berkat, dalam lembah kekelaman, bukan berarti Tuhan tidak ada. Tuhan ada di situ. Kalau itu dosa, minta ampun sama Tuhan. Tuhan, aku minta ampun, bawa aku kembali. Saya percaya semerah apapun dosa kita, ketika kita berbalik ke Tuhan, Tuhan akan memutihkannya seperti salju. Sehancur-hancur apa kita di masa lalu, Anda nggak lihat Rahab kepala mucikari, bisa dipakai menjadi silsilah Tuhan Yesus. Siapa lagi? Tamar, menantu yang membohongin mertuanya, dia sampai punya anak. Tuhan Yesus lahir dari keturunan mereka. Siapa lagi coba? Ada banyak nama-nama. Betsheba, Salomo. Betsheba itu kan istrinya Uria. Tapi lewat silsilah istrinya Uria, Betsheba, muncul raja berikutnya meneruskan Daud. Sesuatu bisa menjadi buruk di hidup kita. Tapi kalau Anda pegang Tuhan, yang buruk pun bisa Tuhan ubah menjadi lebih baik. Kalau itu tentang dosa, cepat berbalik, ambil komitmen di akhir tahun ini untuk berkata, Tuhan, aku mau hidup dalam kebenaran. Aku mau kembali kepadamu. Saya percaya Tuhan akan membuka tangannya lebar-lebar untuk menyambut kita. Dan Anda jangan hidup lagi seperti manusia lama lagi, tapi hiduplah seperti manusia yang dirancangkan Tuhan di hidup kita. Katakan amin. Katakan amin. Daud pernah salah menikahi istri orang. Tapi Daud ketika diingatkan Tuhan, dia tidak memberontak. Diingatkan Tuhan, berbalik. Makanya enggak heran, Tuhan tetap. Kalau Anda lihat seseorang itu nanti lihatlah endingnya. Endingnya happy atau endingnya terhilang. Kalau endingnya happy karena dia percaya Tuhan. Tapi kalau endingnya hilang, ya berarti dia nggak percaya Tuhan lagi. Tapi saya berdoa, jemaat gereja Mawar Sharon, endingnya happy bersama Tuhan. Yang percaya kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Dengan cepat aja, saya akan masuk poin-poinnya. Ayat 5, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Kok bisa ya? Di hadapan lawan-lawan kita pasti aja ada pertolongan. Daud ngalami dengan Absalom, ngalami dengan Goliat. Dia dengan Goliat itu nggak ada rencana mau kalahkan Goliat. Dia tuh mau bawa rantangannya, kuku-kukunya kok. Dia bawa itu, kakak-kakaknya dibawa rantangan itu. Nggak ada rancangan untuk ketemu Goliat. Tiba-tiba dia ketemu Goliat, dia tanya ini siapa ini? Dari UFC, bukan ya? Nggak tahu ya UFC. Ini dari orang pendekar ini, pendekarnya Filistin, tinggi banget. Mana bisa Daud mengalahkan Goliat secara ukuran manusia? Nggak bisa. Satu bawa tombak, belum lagi Goliat itu waktu perang. Katanya dia 1 lawan 1, tapi dia punya orang yang membawa perisai loh. Artinya 1 lawan 2 sebetulnya. Belum lagi ukurannya tinggi, tombaknya aja panjang. Daud kecil, makanya ketika Daud datang dengan bawa tongkat, si Goliat berkata, maaf ya dia sendiri yang ngomong, anjingkah aku, kamu sampai bawa tongkat itu? Daud itu mungkin kalau secara kemiliteran, peperangan, tidak siap Daud itu. Dia pakai bajunya Saul, dipinjemin Saul baju zirah.
bajunya Saul, mau ikhtiar jalan, gak bisa, gak mampu. Jadi gak lengkap secara manusia. Terus pastilah, ini ibarat orang ini di fornya itu for 100, 1:100 sudah gak bisa. Orang yang pegang Tuhan, di hadapan lawan-lawannya pun selalu ada pertolongan. Kata hidangan itu bicara apa? Tuhan akan tetap ada penghiburannya, tetap ada berkat yang Tuhan akan hasilkan melalui orang itu. Karena satu, karena dia pegang Tuhan di hidupnya. Kita nggak tahu apa yang terjadi ke depan, tapi selama Anda pegang Tuhan, tidak usah khawatir. Ada banyak orang ingin menjatuhkanmu, selama Anda pegang Tuhan, Tuhan akan bawa Anda semakin naik. Amin. Iblis itu selalu merancangkan kita untuk jatuh, tapi Tuhan merancangkan kebaikan bagi kita, orang yang mengasihinya. Pilih jalan Tuhan, jangan pilih jalan satunya. Amin. Anda pegang Tuhan, Anda pasti luar biasa. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Lihat, hasil akhir dari orang yang ikut Tuhan, Tuhan akan permalukan. Kata urapan itu nanti di momen terakhir ketika kita menang berjalan bersama Tuhan, ada urapan. Mengurapi itu mungkin kalau Daud dia diurapi sebagai raja, di graduation. Mungkin kita urapannya apa? Ada promosi-promosi yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Orang yang pegang Tuhan tidak akan dipermalukan. Ayat 6 perhatikan, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ada berkat-berkat yang Tuhan curahkan. Tidak cuma berkat di tahun ini, di zaman ini, tapi ada berkat yang akan datang. Makanya itu pegang apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita, supaya kita tidak mudah hilang. Minggu lalu kita khotbah tentang pengharapan. Pengharapan adalah sau yang kuat seperti jangkar yang tenggelamkan di kapal. Meskipun ada gonjang-ganjing, ada ombak yang menerpa segala macam, kapal itu akan tetap tenang. Kenapa? Karena ada sau yang kuat, yaitu pengharapan. Ikut Tuhan tidak boleh cuma sekedar beriman, tapi Anda harus punya pengharapannya juga. Dan ujungnya dari pengharapan adalah kasih, apapun yang terjadi. Kalau karena kasih kepada Tuhan dan kasih kepada manusia, saya percaya kita akan tetap kuat, semakin kuat, dan akan semakin dibawa Tuhan lebih lagi di dalam Tuhan. Katakan amin. Saya mau tutup dengan 4 poin ini, 4 poin sederhana yang saya mau Anda bawa pulang. Tugas kita sebagai domba Tuhan, ingat ya, dia gembala, kita domba. Apa yang pertama? Mengenali hati Tuhan dan belajar mempercayakan hidupnya pada Tuhan. Anda harus kenal hati Tuhan Anda. Ya, Tuhan itu amat sangat baik. Saya bersyukur. Nama saya Samuel tidak menjamin saya orang Kristen. Nama saya Samuel ketika saya masih SD, SMP, SMA, saya lebih suka memilih jalan dunia dibanding jalan Tuhan. SMA saya ketangkap Tuhan saya baru mulai rajin ke gereja. Itu pun dengan motivasi yang salah. Ketika SD, SMP, saya lebih memilih nonton film Si Unyil dibanding ke gereja. Karena saya pikir ke gereja itu nggak asik. Sekolah minggu, sudah sekolah di Senin sampai Sabtu, minggunya masih sekolah lagi. Apalagi dengan ayat-ayat hafalan, waduh itu ampun deh. Ya kan, paling takut, waduh ada ayat hafalan. Makanya saya suatu hari ke gereja Natalan, saya nggak dapat kado. Kadonya yang dikasih ke saya tuh karena mungkin takut saya menangis ya, jadi dikasih kado. Pendetanya tanya sama saya, loh kamu jemaat kita? Iya om. Loh kamu jemaat kita? Iya om. Oh ya tunggu ya, jadi ada 2 yang ketinggalan, tidak ada kadonya. Saya punya teman SD, itu dipanggil pertama-tama, Rudi Purnomo, saya masih ingat nama teman SD saya. Kadonya gede, di zaman itu dia sudah jadi WL, kesaksian. Sedangkan saya bolos ke gereja terus. Pas hari itu karena takut saya nggak dapat kado, dibawain kado. Saya seneng kan nama anak kecil dapat kado, pulang. Saya buka, dapat dompet warna kuning, ada hati-hatian. Mungkin tuh punya si Mince, bukan punya saya. Tapi ketika tahun 97 itulah, saya bersyukur ikut retret Gereja Mawar Sharon itu karena teman-teman saya ada 2 orang yang ajak saya, paksa saya. Lewat retret itu, saya diubah sama Tuhan. Kenali Tuhan dalam hidupmu. Jangan karena kata orang. Iman kita tuh enggak boleh iman diwariskan. Kalau kekristenan cuma sekedar diwariskan, belum tentu ada perubahan. Iman kita harus mengalami encounter, perjumpaan sendiri dengan Tuhan.
apapun usia Anda, ya umur Anda. Saya lihat anak saya yang paling kecil, Mimi, suatu hari dilawat Tuhan. Sampai tisunya banyak, karena tangisan keluar dari mana-mana, airnya keluar dari mana-mana, dia banyak tisu. Saya bilang, kamu ngalami apa? Dia malu-malu, dia cerita. Tapi saya bersyukur. Dia Kristen, dia ke gereja, dia rajin. Anak saya nomor 3 ini rajin. Untuk ke gereja, rajin dari pagi. Mei, besok ke gereja pagi, dia kan pagi, sudah standby. Itu bukan karena papa mamanya pendeta. Tapi rindu dari hatinya. Makanya ayo punya komitmen tahun 2025, mulai sekarang sebelum melewati tahun. Anda harus belajar mengenali Tuhan dan belajar percayakan hidup pada Tuhan. Tuhan, aku tidak bermegah pada manusia, aku bermegah padamu. Aku bergantung sepenuhnya kepadamu. Yang kedua, tugas kita sebagai domba adalah ini, memilih dan mengikuti jalan yang ditunjukkannya. Ya, Anda punya firman, ini firman kehidupan, baca. Ya, jangan dibacanya tiap hari Minggu, jangan baca tiap hari. Makan firman, renungkan firman itu. Makanya saya bilang kalau saya ngantar anak saya sekolah itu 2 jam pulang pergi. Setiap kali saya pergi, kalau saya enggak ngobrol sama anak saya akan dengarkan khotbah. Kalau pas lagi antar itu biasanya ngobrol sama anak saya sambil dengarkan lagu. Banyak tanya-tanya, kamu sekolah apa, hari ini belajar apa, nanti apa yang kamu lakukan. Ngobrol banyak, apalagi kalau dengan anak cowok, karena sama hobinya suka bola, ngobrol bola. Kamu nanti sebagai apa main di situ? Oh, sebagai back segala macam. Tapi pulang dari antar sekolah anak, karena 2 jam perjalanan pulang dan pergi, itu biasanya saya pulang itu selalu dengarkan khotbah. Saya harus dengar khotbah. Saya harus diberi makan jiwa saya, hati saya harus diberi makan. Telinga saya, iman timbul dari pendengaran firman Tuhan. Kalau saya buka telinga, karena saya tahu saya harus diberi makan, saya perlu diarahkan. Domba itu liar, domba itu kadang-kadang tersesat. Tapi domba yang minta Tuhan membimbing hidupnya, besar kemungkinan domba itu akan selamat sampai pada akhirnya. Bukan besar kemungkinan, pasti akan selamat kalau domba itu mendengar suara Tuhan. Katakan amin. Situasi boleh berubah, tapi orang yang pegang Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Yang ketiga, tugas kita sebagai domba Tuhan apa? Meletakkan rasa aman pada Tuhan. Ya, kita nggak boleh takut dengan apapun juga. Taruh rasa aman. Situasi boleh berubah, keadaan boleh tidak menentu, tapi saya taruh rasa aman saya dalam Tuhan. Ada satu ayat bagus, saya bacakan aja, nggak usah dibuka, saya yang bacakan buat Anda. Dikatakan di dalam Yohanes 14 ayat 27 saya bacakan, damai sejahteraku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Dan kata berikutnya, kata Yesus katakan, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Orang kalau punya Tuhan, pasti hidupnya dijaga. Damai yang dari Tuhan itu beda dengan damai yang dari dunia. Kalau damai dunia itu kalau kita baik-baik saja, nggak ada masalah, kita damai, itu damainya dunia. Tapi kalau mengalami masalah, kita khawatir, itu dunia. Tapi kalau di dalam Tuhan, mau situasinya nggak baik, dalam lembah kelam, tetap orang yang pegang Tuhan, dia punya damai. Beda damainya, bukan karena kondisi dan situasi. Damainya karena dia taruh rasa amannya di dalam Tuhan. Dan kalau taruh di dalam Tuhan, mau situasi buruk pun nanti akan dibalik sama Tuhan. Menjadi situasi kemuliaan. Ada glory yang Tuhan berikan di hidup kita. Katakan amin. Yang terakhir, yang keempat, tugas kita sebagai domba Tuhan adalah mengenapi visi yang Tuhan sudah rancangkan atas hidup kita. Visi, kalau Anda tidak tahu visinya apa, gampang visinya. Itu ayat 6 pasal 23 dikatakan apa? Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ayo punya visi tahun 2025 ini. Aku mau sungguh-sungguh, aku mau rajin ke gereja. Dan ujungnya adalah aku mau ada di rumah Tuhan. Di surga nanti. Surga meskipun orang bilang akan sedikit waktu lagi. Kok tidak datang-datang ya? Gak apa-apa. Jadikan itu visi sampai akhir hidup kita. Supaya hidup ini apa? Supaya hidup ini tidak aneh-aneh. Tapi hidup ini untuk memuliakan Bapa di surga. Katakan amin. Siapa yang diberkati Tuhan, kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita.